إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari Jumat yang diberkahi ini kita kembali dimudahkan untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah untuk menegakkan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Dan juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir masa. Kemudian juga senantiasa khatib mengingatkan akan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa dia merupakan sebaik-baik bekal yang menyelamatkan seorang hamba di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat nanti. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan bacakan 6 ayat dari surah At-Tur tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan sekaligus penjelasan akan agungnya Al-Qur'anul Karim, kemuliaan Al-Qur'an yang diingkari oleh orang-orang kafir. Kita akan baca dari ayat yang ke-29 sampai pada ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Terjemahan dari mana ayat? Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahini wala majnun. Maka ingatkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau terhadap nikmat Rabbmu bukanlah dukun dan juga bukanlah orang gila. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Atau mereka berkata, engkau adalah penyair, natarabbasu bihi raibal manun, yang kami menunggu kecelakaan. Qul fatarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Katakanlah wahai Muhammad, fatarabbasu, maka tunggulah kalian, inni ma'akum minal mutarabbisin, sesungguhnya aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Atau apakah pikiran-pikiran mereka yang memerintahkan mereka dengan perkataan tersebut, ataukah mereka orang yang melampaui batas? Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Atau mereka berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengada-adakan Al-Quran, bahkan mereka tidaklah beriman dengannya. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaknya mereka mendatangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka jujur.
juga mereka dari orang-orang yang jujur. Ini 6 ayat penjelasan tentang bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang menuduh rasulnya sebagai dukun, ya, atau orang gila. Bahkan diterangkan di ayat yang lainnya beliau dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai penyair, dan yang semisalnya dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuduhan-tuduhan seperti ini sudah berjalan dari masa dahulu kala. Ya, jangankan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam saja dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek dari orang-orang kafir, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di sini dengan 2 tuduhan kepada beliau, yaitu beliau disifatkan sebagai dukun, ya, atau orang gila. Dikatakan tadi fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Maka ingatkanlah wahai Muhammad, sesungguhnya engkau terhadap nikmat Rabbmu, maksudnya terhadap risalah kenabian, ya, bukanlah dukun atau bukanlah orang gila. Ya, dukun itu kan dimaklumi, dia dari orang yang berteman dengan jin, kemudian dia mengadakan kedustaan-kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, menipu manusia. Itu kan dari model dukun yang ada. Atau orang gila. Orang gila dimaklumi dia merupakan orang yang tidak punya akal, ya, dan yang semisalnya. Tujuannya mereka, orang-orang kafir ini, agar manusia itu meragukan dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meragukan dari benarnya Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dituduh sebagai dukun atau orang gila. Diterangkan di ayat yang lainnya beliau dituduh sebagai penyair, ya, sebagai tukang sihir dan yang semisalnya. Dan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Haqqah, ya. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau bukanlah seorang penyair dan bukanlah seorang tukang sihir, ya. Dan Al-Qur'anul Karim bukanlah syair dan bukanlah yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diingatkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penyair, ya, sehingga mereka menunggu-nunggu kecelakaan dan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari bahasa orang Arab. Kalau mereka ingin mendoakan kecelakaan kepada orang lain, kadang mereka sifatkan dengan bahasa penyair. Dengan bahasa apa? Penyair. Maka itu tidak akan lama lagi dia akan binasa. Jadi mereka menunggu-nunggu dari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang mereka sebutkan bahwa Nabi ini adalah penyair, ya. Ini sudah 3 sifat. Disebutkan sebagai dukun, disebutkan sebagai orang gila, disebutkan sebagai penyair. Ini sifat-sifat yang orang-orang kafir mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 2 tujuan tadi itu. Ingin mengaburkan, meragukan dari kerasulan beliau, dan juga ingin mengaburkan dan meragukan dari benarnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Karena kalau misalnya yang berucap dengan Al-Qur'an itu adalah orang gila misalnya, atau dukun atau penyair, maka Al-Qur'an itu bukanlah hal yang benar. Itu dari keharusan dari perkataan mereka. Ya. Padahal dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Haqqah, "Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin
qalilan ma tadhakkarun. Al-Qur'an itu bukanlah perkataan penyair. Ya, sangat sedikit di antara mereka yang beriman. Sangat sedikit di antara kalian yang beriman. Dan juga Al-Qur'an itu bukanlah perkataan dukun. Ya, bukanlah perkataan dukun. Sangat sedikit di antara kalian yang mengingat akan perkara itu. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Allah perintah kepada nabinya, katakanlah wahai Muhammad, tunggulah kalian, fa inni ma'akum minal mutarabbisin, karena sesungguhnya aku bersama kalian dari orang-orang yang menunggu. Artinya disuruh tunggu siapa di antara mereka yang lebih cepat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang disifatkan tadi itu dukun atau orang gila atau penyair, maka beliau yang akan binasa duluan. Tapi andai kata itu tidak betul, ya, maka orang-orang kafirlah yang akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dibinasakan oleh Allah di perang Badar dengan pedang-pedang kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala turunkan para malaikat ketika itu untuk membantu kaum muslimin dan membinasakan orang-orang kafir. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Kemudian diterangkan di ayat yang setelahnya, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun. Apakah akal-akal mereka yang memerintahkan perkara itu? Mereka berucap seperti itu, ataukah mereka orang-orang yang melampaui batas? Ya, ini diterangkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu sebenarnya tidak punya akal. Ya, sebenarnya tidak punya akal. Andai kata mereka punya akal, maka mereka pasti akan beriman kepada Allah. Mereka pasti akan belajar agama. Andai kata mereka punya akal. Tapi orang-orang kafir itu disifatkan oleh Allah summun bukmun umyun. Ya, fahum la yarji'un. Mereka itu buta tuli. Ya, dan mereka tidak akan buta tuli dan bisu, dan mereka tidak akan kembali. Dan juga mereka berkata, diterangkan di surah Al-Mulk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini perkataan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti. Mereka berkata, law kunna nasma'u, andai kata kami mendengar, aw na'qilu, atau kami berakal, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidaklah berada dalam neraka yang menyala-nyala ini. Jadi orang-orang kafir itu hakikatnya mereka tidak punya akal. Mereka tidak berakal. Andai kata mereka berakal, maka mereka pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ikut bersama dari barisan kaum muslimin. Tapi mereka tidak berakal. Oleh karena itu dibantah oleh Allah, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza bal hum qaumun taghun. Bahkan mereka ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengangkat makhluk sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, am ta'muruhum ahlamuhum bihadza bal hum qaumun taghun am taqawwalahu am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Ya, ini perkataan mereka selanjutnya. Apakah mereka berkata bahwasanya Nabi Muhammad itu mengada-adakan Al-Quran, membuat-buat Al-Quran sendiri? Ya, bahkan mereka tidak beriman dengan perkara itu, tidaklah yakin, hanya tuduhan-tuduhan saja. Maka dibantah oleh Allah, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka datangkanlah, hendaklah mereka datangkan kalimat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka dari orang-orang yang jujur. Dan manusia tidak akan bisa membawakan satu surah atau satu ayat yang mirip dengan Al-Quranul Karim, padahal orang-orang kafir ketika itu berada pada puncak
keindahan bahasa. Ya, mereka berada pada puncak kefasihan dalam berbahasa Arab. Tapi bersama dengan itu mereka tidak bisa mendatangkan satu ayat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Ditantang oleh Allah di ayat-ayat yang lainnya. Diterangkan oleh Allah misalnya di ayat yang lain, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat. Apakah mereka berani mengada-adakan Al-Qur'an? Maka dikatakan oleh Allah, katakanlah Muhammad, datangkanlah 10 surah yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim yang kalian ada-adakan. Mereka tidak bisa mendatangkan perkara itu. Ya. Diterangkan di ayat yang lainnya, kalau tidak bisa datangkan 10 surah, datangkan 1 surah saja yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu pada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, maka datangkanlah 1 surah saja yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, dan panggillah segala yang kalian mampu dari para saksi-saksi kalian jika kalian jujur. Jika kalian jujur. Ini menunjukkan kepada kita akan benarnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya akan tuduhan-tuduhan mereka yang dilemparkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya tadi sudah diterangkan agar manusia itu meragukan dari kerasulan Rasulullah dan meragukan dari benarnya Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala membela nabinya dan menjelaskan akan benarnya Al-Qur'anul Karim yang wajib kita menerimanya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Aqulu qali hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kita akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran dari 6 ayat yang telah kita bacakan. Padanya diterangkan kepada kita perintah untuk memberikan peringatan kepada manusia. Apalagi kalau hal tersebut bermanfaat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari ayat ini juga penjelasan tentang bahwasanya orang-orang yang berada di jalan yang benar itu pasti akan mendapat tuduhan-tuduhan yang tidak bagus. Ya, sampai di masa sekarang. Tujuannya tadi agar manusia itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang sudah diterangkan. Beliau dikatakan dukun, beliau dikatakan orang gila, beliau dikatakan penyair, beliau dikatakan tukang sihir dan seterusnya. Dari tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya akan benarnya dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala membela nabinya. Dan juga diterangkan kepada kita akan benarnya Al-Qur'anul Karim. Dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita menjadikan sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya serta dia benarkan Al-Quran, maka itu merupakan jalan keselamatan dan menghindarkan dia dari siksa api neraka, waliyadzubillah. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan akhir dari akibat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kadang mendapatkan dari jeleknya perbuatan mereka di dunia ini. Ya, ini sudah diterangkan tadi, sebagian dari mereka disiksa oleh Allah di perang Badar. Dan di alam kubur mereka juga akan disiksa oleh Allah.
Demikian pula di hari kiamat mereka juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini didapatkan oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang masalah itu banyak diterangkan dalam Al-Qur'an. Misalnya ayat yang diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, sanu'adzibuhum marrataini. Kami akan siksa mereka 2 kali. Ya, disiksa di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Sama dengan orang-orang yang merupakan musuh Nabi Musa alaihissalam seperti Fir'aun dan bala tentaranya, itu disiksa oleh Allah di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Di dunia mereka disiksa oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Di alam barzah diterangkan oleh Allah, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Neraka itu ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Ya, ini di alam kubur. Pada hari kiamat nanti diperintah oleh Allah, wa yauma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyadal 'adzab. Masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya di siksaan yang paling pedih. Ini dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah itu. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya orang-orang kafir itu hakikatnya mereka tidak punya akal. Iya. Mereka itu bagaikan mayat-mayat yang berjalan. Iya, hanya zahirnya saja mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka bisa berbicara. Iya, seakan-akan orang yang pintar, orang yang pandai, tapi hakikatnya mereka tidak punya apa-apa. Iya, karena diterangkan oleh Allah perkataan mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kami dulu di dunia, kata mereka, mendengar ya dan berakal, maka kami tidak akan berada dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita ya penjelasan akan benarnya Al-Qur'anul Karim. Dia merupakan kitab yang bukan diada-adakan oleh Rasulullah SAW, tapi dia merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan kepada kita di sini dari kemuliaan dan keagungan Al-Qur'anul Karim itu. Andai kata seluruh makhluk bersatu padu untuk membuat satu ayat, satu surah yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim, maka mereka tidak akan bisa. Ya, walaupun mereka dari ahli bahasa yang sangat mahir sekali, tidak akan bisa untuk membuat satu ayat saja, satu surah yang mirip dengan Al-Qur'anul Karim. Dan ini sudah ditantang oleh Allah dari zaman dahulu kala hingga ya hari kiamat tidak akan bisa ya seorang pun yang akan mendatangkan dari ayat-ayat yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim. Mungkin dari sebagian pelajaran-pelajaran yang dipetik dari 6 ayat yang telah kita bacakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita tambahan keimanan dan senantiasa memberikan kepada kita ketakwaan, dan juga kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan dari orang-orang yang menjadi ahli Al-Qur'an, yang senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, ya, bahan yang senantiasa dikaji, yang dibaca, dipahami, dihafalkan, beramal dengannya dan berhukum dengannya, serta menjadikan Al-Quran sebagai obat yang mensucikan hati kita, baik itu penyakit badan ataupun penyakit hati. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara binahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana diqqaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wasa'ira biladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.